Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Liquid Rocket Propulsion Design atau Liquid Rocket Engine Design yang sedang saya kerjakan risetnya bersama dengan Pak Jati. Nah, apa sih yang disebut Liquid Rocket Propulsion itu? Eh, Bisa kita lihat dari ketiga karakteristik yang ditampilkan ini. Misalnya adalah misinya. Jadi Liquid Rocket Propulsion ini bisa diaplikasikan ke dalam Space Launch Vehicle seperti gambar yang di atas ini. Kemudian bisa juga diterapkan pada spacecraft dan misil. Misi khususnya eh, antara lain untuk misal mengubah orbit, ketinggian orbit dari suatu wahana luar angkasa agar bisa berpindah orbit, misal dengan menjalankan misi tertentu sebagai satelit atau stasiun luar angkasa. Eh, yang kedua adalah propelannya, di mana di judulnya saja sudah terlihat bahwa ini adalah liquid, maka propelan yang dihasilkan untuk menghasilkan thrust dari suatu rocket engine ini oleh liquid propelan. Dan yang berikutnya komponennya bisa dilihat di gambar ini kira-kira bentuknya seperti ini, yaitu terdiri dari propelan tank, combustion chamber, dan nozzle. Dalam mendesain suatu engine atau khususnya rocket engine dibutuhkan suatu design requirements and objectives. Uh, Dalam hal ini saya bagi menjadi tiga, yaitu misinya atau yang disebut engine-nya secara khusus disebut sebagai vernier thruster yang berfungsi untuk small adjustment of vehicle velocity and attitude, di mana artinya adalah untuk menyesuaikan atau untuk memenuhi suatu kecepatan, target kecepatan atau posisi tertentu dari wahana luar angkasa. Target thrust-nya sendiri yaitu 106,8 Newton atau sekitar 25 pound force yang bisa dikategorikan sebagai small rocket engine. Jadi kalau micro rocket engine itu nilai thrust-nya mungkin hanya 1 Newton, namun kalau yang besar, thrust yang besar gitu, mungkin skalanya adalah ribuan bahkan puluhan ribu Newton. Namun target thrust-nya di sini sekitar 100 Newton dan ketinggian operasinya yaitu pada 300 sampai 500 km atau bisa disebut sebagai low Earth orbit. Namun atmosfer di sana sudah vakum. Bagian berikutnya yaitu propelan. Propelan yang digunakan pada rocket engine terdiri dari tiga, yaitu liquid, solid, dan hybrid propelan. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena ini adalah liquid rocket engine, maka di sini yang digunakan adalah liquid propelan yang terdiri dari dua jenis, fuel dan oxidizer. Kedua fluida ini akan dicampurkan agar menghasilkan suatu karakteristik atau pembakaran sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan thrust. Untuk fuelnya sendiri yaitu monomethyl hydrazine atau MMH. Kemudian oxidizer-nya yaitu nitrogen tetroxide NTO. Diperlukan oxidizer di sini karena rocket engine ini dioperasikan di luar angkasa di mana hampir tidak ada oksigen yang berfungsi untuk membakar fuel. Untuk karakteristik dari propelan liquid ini adalah liquid hypergolic propelan atau dengan kata lain artinya adalah fuel dan oxidizer di sini bisa terbakar secara otomatis tanpa diperlukan adanya igniter. Tentu saja propelan solid, liquid, dan hybrid memiliki keuntungan dan kelemahan yang berbeda-beda. Namun di sini liquid digunakan karena bisa diatur secara mudah pembakarannya, misal dibandingkan dengan solid propelan. Kemudian komponen lebih detailnya bisa dilihat di sini, di gambar ini. Ada yang namanya propelan tank. Yang berwarna merah ini adalah fuel tank dan yang berwarna biru oxidizer tank yang akan dialirkan menuju ke combustion chamber, di mana
pencampuran atau combustion proses itu terjadi. Dan kemudian aliran dipercepat melalui nozzle. Ada 3 bagian pada nozzle, yaitu bagian konvergen untuk mempercepat aliran subsonik menuju aliran sonik yang memiliki makna bersama dengan 1 sampai ke throat. Kemudian yang ketiga adalah bagian divergen, di mana aliran kembali dipercepat dari sonik menjadi supersonik atau Mach number lebih dari 1 untuk menghasilkan nilai thrust yang ditargetkan. Ini adalah flowchart dari proses desainnya. Yang pertama kita harus menentukan flight condition. Misal wahana tadi mau beroperasi di ketinggian berapa, dan nanti bisa ketahuan nilai density, kemudian pressure, temperatur, dan lain-lain dari ketinggian operasi terbang tersebut. Yang kedua adalah menentukan DRO, Design Requirement dan Objective. Ada 3 DRO yang saya bagi di sini, yaitu mengenai flow properties-nya. Misal di sini thrust-nya, kita menginginkan thrust berapa untuk misi khusus. Kemudian yang kedua adalah geometry limitation. Misal diameter dari rocket engine tidak boleh lebih besar dari sekian meter. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian propelannya apa yang digunakan. Mungkin lebih detailnya fuel-nya apa, oxidation-nya berapa yang akan mempengaruhi properties dalam aliran. Setelah itu dilakukan perhitungan isentropik di nozzle untuk mendapatkan properties fluida yang diinginkan agar mencapai thrust yang ditargetkan dalam DRO. Setelah itu bisa diketahui geometrinya, misal diameter atau panjangnya, kurva dari nozzle seperti apa. Di sini langkah berikutnya bisa ditinjau apakah masih memenuhi kebutuhan atau batasan-batasan geometri. Jika tidak, maka kembali ke bagian awal DRO. Namun jika sudah memenuhi, maka dilanjutkan dengan CFD simulation atau Computational Fluid Dynamics Simulation yang diharapkan dapat mendekati atau mendekati fenomena fisik yang sebenarnya, yang tidak bisa diperoleh hanya dengan perhitungan analitik. Karena dalam hal ini misal teori aliran isentropik itu tidak memperhitungkan gaya-gaya viskos. CFD simulation ini dibagi menjadi 2, yaitu pre-processing seperti pembuatan geometri, meshing, dan pengaturan pada solver, dan kemudian dilakukan solving atau iterasi persamaan-persamaan atur yang terdapat dalam software CFD. Setelah itu didapatkan hasil post-processing-nya. Yang terpenting di sini karena DRO-nya adalah thrust misalnya, maka akan dilihat apakah dengan konfigurasi ini thrust-nya bisa dihasilkan sesuai dengan target. Jika ternyata tidak terpenuhi, lebih kecil atau lebih besar, bisa ditinjau ulang di bagian DRO atau penentuan target properties-nya. Di sini dilakukan iterasi sampai memenuhi nilai thrust yang dibutuhkan. Setelah itu proses desain selesai dengan output-nya berupa geometri dari rocket engine ini yang terdiri dari propelan tank, kemudian combustion chamber, dan nozzle. Ya, itu mungkin proses desain dari rocket engine atau liquid rocket engine secara singkat. Terima kasih.